Materi yang pertama yaitu definisi dari pengambilan risiko. Pengambilan risiko adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil yang tidak pasti, baik keuntungan maupun kerugiannya. Pengambilan risiko ini dapat dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, risiko ini dapat diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan ataupun tindakan. Namun secara umum, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau merugikan yang dapat berdampak negatif pada tujuan ataupun hasil yang kita harapkan. Materi selanjutnya adalah macam-macam risiko. Macam-macam risiko ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah risiko murni atau pure risk. Risiko murni ini bersifat pasti, yang artinya jika kamu mengalami risiko murni, maka kamu dipastikan akan mengalami kerugian. Dan juga sebaliknya, jika kamu tidak mengalami risiko murni, kamu akan mengalami keuntungan. Yang kedua adalah speculative risk atau risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama adalah keuntungan, yang kedua kerugian, yang ketiga adalah titik impas, yaitu di mana kondisi kamu tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian sama sekali. Yang ketiga adalah risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang berasal dari kegiatan individu, yang dampaknya masih bisa kita antisipasi karena bersifat lokal. Yang keempat, ada risiko fundamental. Risiko fundamental ini berasal dari lingkungan ataupun alam sekitar yang akan berdampak besar pada manusia karena manusia tidak dapat mengendalikannya. Materi selanjutnya yaitu tahapan perencanaan resiko. Tahapan perencanaan resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola resiko-risiko yang mungkin akan terjadi dalam suatu organisasi atau proyek. Berikut penjelasan tahapan perencanaan resiko. Tahapan perencanaan resiko ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko yaitu proses mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi. Tahap ini melibatkan mengumpulkan informasi tentang organisasi atau proyek, mengidentifikasi sumber-sumber risiko, dan mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, tahap yang kedua yaitu analisis resiko. Analisis resiko ini yaitu proses untuk menganalisis risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk memahami dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tahap ini melibatkan menganalisis dampak risiko terhadap organisasi atau proyek, menganalisis kemungkinan terjadinya risiko, menganalisis tingkat risiko. Nah, tahap yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini yaitu proses mengevaluasi resiko yang telah dianalisis, yang telah diidentifikasi sebelumnya dan dianalisis untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau perlu diatasi. Tahap ini melibatkan menentukan batas toleransi risiko, mengevaluasi risiko terhadap batas toleransi, menentukan apakah risiko perlu diatasi atau tidak. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu penetapan prioritas risiko. Penetapan prioritas risiko adalah proses menetapkan prioritas risiko yang perlu diatasi berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya. Tahap tersebut melibatkan menetapkan prioritas risiko berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya, membuat daftar prioritas risiko. Selanjutnya, tahap penanganan risiko. Tahap penanganan risiko ini yaitu proses mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Tahap ini melibatkan mengembangkan strategi penanganan risiko, mengimplementasikan strategi penanganan risiko, dan memantau serta mengevaluasi hasil penanganan risiko. Dengan beberapa tahap tersebut, kita dapat mengikuti tahapan perencanaan risiko ini agar organisasi atau proyek dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesuksesan suatu proyek atau organisasi. Dari selanjutnya yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah proses membandingkan tingkat risiko yang dihitung dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan. Evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Tahapan evaluasi risiko
terdiri atas 3, yaitu mengidentifikasi resiko. Mengidentifikasi resiko yaitu mencari faktor internal dan eksternal yang dapat menimbulkan ancaman. Yang kedua, menganalisis resiko. Menganalisis resiko yaitu menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi resiko. Mengevaluasi resiko yaitu menentukan tindakan yang perlu diambil terhadap risiko yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Materi selanjutnya yaitu risiko wirausaha. Risiko wirausaha adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Banyak sekali kita mendengar contoh-contoh dari risiko wirausaha ini. Beberapa di antaranya yaitu seperti risiko keuangan. Risiko keuangan ini seperti kekurangan modal, kesulitan mendapatkan kredit, atau kerugian keuangan. Nah, selanjutnya ada yang kita mendengar seperti risiko pasar. Risiko pasar ini seperti perubahan permintaan, perubahan harga, atau munculnya pesaing-pesaing baru. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional ini seperti kesulitan produksi, kesulitan distribusi, atau kesulitan manajemen. Yang keempat yaitu risiko regulasi. Risiko regulasi ini seperti perubahan peraturan, perubahan pajak, atau kesulitan mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Selanjutnya yaitu risiko teknologi. Risiko teknologi ini seperti kesulitan mengadopsi teknologi baru, kesulitan mengintegrasikan sistem, atau kesulitan mengatasi masalah teknis. Ada juga kita mendengar resiko sumber daya manusia. Apa sih yang dikenal? Apa sih risiko sumber daya manusia itu? Risiko sumber daya manusia seperti kesulitan merekrut karyawan, kesulitan mengembangkan karyawan, atau kesulitan mengatasi konflik karyawan. Selanjutnya ada yaitu risiko ketergantungan. Risiko ketergantungan ini yaitu risiko seperti kesulitan mengatasi ketergantungan pada supplier, kesulitan mengatasi ketergantungan pada karyawan, kesulitan mengatasi ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya ada juga kita mengenal risiko ketidakpastian. Risiko ketidakpastian ini seperti kesulitan mengatasi ketidakpastian pasar, kesulitan mengatasi ketidakpastian regulasi, atau kesulitan ketidakpastian lingkungan. Nah, dengan memahami risiko-risiko tersebut, wirausaha dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut sehingga dapat meningkatkan kesuksesan bisnisnya. Materi berikutnya yaitu mengenai analisis risiko usaha. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu proses awal dalam menentukan dan mengenali risiko yang mungkin terjadi di dalam usaha. Yang kedua, analisis risiko. Setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya yaitu menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hal ini bertujuan untuk memahami seberapa besar risiko dapat mempengaruhi usaha. 3. Evaluasi risiko. Menentukan tingkat keparahan setiap risiko dan memutuskan mana yang dapat segera ditangani dan mana yang dapat diterima dalam operasional. 4. Rawat risiko. Tahap di mana memilih langkah-langkah konkret untuk mengelola risiko, baik dengan menghindari, mengurangi, mentransfer, atau bahkan menerima risiko tersebut. Dan yang terakhir, tinjau risiko. Risiko dalam usaha bersifat dinamis, sehingga sangat diperlukan peninjauan secara berkala agar strategi manajemen risiko dapat efektif dan relevan. Materi berikutnya yaitu motivasi mengambil risiko. 1. Peluang lebih besar. Dengan berani mengambil risiko, seseorang dapat membuka peluang yang lebih luas untuk mencapai kesuksesan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. 2. Pertumbuhan dan pembelajaran. Risiko memungkinkan seseorang untuk berkembang, belajar dari pengalaman, dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuannya. 3. Evaluasi risiko dan meningkatkan kepercayaan diri. Mengambil risiko secara terukur dapat membantu seseorang memahami batasannya, mengevaluasi strategi, dan membantu rasa percaya diri dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mewujudkan impian.
banyak tujuan besar yang tidak akan tercapai tanpa keberanian untuk mengambil resiko. Resiko adalah bagian penting dalam menjalankan perjalanan untuk mewujudkan impian. 5. Mengatasi rasa takut. Dalam menghadapi resiko, seseorang bisa mengatasi ketakutan yang menghambat dirinya dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, membuka jalan untuk inovasi. Dalam dunia kewirausahaan, inovasi seringkali lahir dari keberanian mengambil risiko dan mencoba sesuatu yang baru. Materi terakhir yaitu bentuk kerugian akibat risiko. 1. Kerugian langsung. Kerugian ini berupa nominal yang harus ditanggung secara langsung akibat dampak risiko yang terjadi. Contohnya, jika terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan barang, maka perusahaan harus segera mengeluarkan dana untuk menanggulanginya. 2. Kerugian tidak langsung. 1. Gagal menerima sales atau profit. Jika suatu resiko menghambat usaha, maka usaha bisa kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan. 2. Munculnya biaya operasional. Risiko bisa menyebabkan peningkatan biaya, seperti memperbaiki alat atau penambahan tenaga kerja. 3. Kesempatan investasi yang hilang. Risiko yang buruk bisa mengakibatkan hilangnya peluang atau investasi operasional, dan kerugian-kerugian lainnya.